Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dodi Surya Anugrah dengan NIM E1E022028. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang morfologi ikan yang dibahas pada praktikum kemarin, praktikum ichtiologi. Nah, sebelum saya menjelaskan morfologi ikan, ada beberapa jenis ikan yang akan saya bahas tentang morfologinya. Antara lain yaitu pertama ikan mas, lalu ada belut, ada ikan kembung, dan ikan lele. Nah, tujuan dari praktikum satu yaitu untuk melihat perbedaan bentuk tubuh dari beberapa spesies ikan tadi. Pada ikan mas itu bentuk tubuhnya pipih atau kompres. Bentuk tubuh pipih atau kompres itu bentuk tubuh yang gepeng di mana tinggi tubuhnya lebih dominan daripada lebarnya. Nah, lalu pada belut itu bentuk badannya anguilliform, yaitu berbentuk seperti ikan sidat. Nah, lalu pada ikan gebung berbentuk fusiform atau torpedo. Lalu pada ikan lele berbentuk seperti ikan sidat juga, anguilliform. Nah, kita kembali lagi pada ikan mas. Selanjutnya pada bentuk mulut. Bentuk mulut ikan mas ini berbentuk tabung. Nah, lalu pada belut itu berbentuk paruh. Lalu lanjut pada ikan gembung berbentuk paruh. Pada ikan lele di sini bentuk mulutnya seperti trompet. Lagi pada ikan mas. Selanjutnya letak mulut. Nah, pada ikan mas letak mulutnya itu terminal, yaitu mulut yang terletak di ujung hidung. Sedangkan pada ikan lainnya seperti belut itu letak mulutnya subterminal. Lalu pada ikan gembung subterminal, dan pada ikan lele itu inferior. Nah, lanjut ke sistem integumen. Sistem integumen merupakan bagian terluar dari ikan sebagai sistem pembalut tubuh. Nah, pada ikan mas sistem integumennya ada dua. Yang pertama sisik dan lendir. Lalu pada belut sistem integumennya hanya satu, yaitu hanya lendir. Pada ikan kembung sistem integumennya ada dua, sisik dan lendir. Nah, pada ikan lele sistem integumennya hanya satu, yaitu lendir. Lanjut lagi bentuk sisik pada ikan mas. Bentuk sisik pada ikan mas ini merupakan bentuk sikloid atau berbentuk seperti lingkaran.
Lalu lanjut ke anggota geraknya. Nah, pada ikan termasuk ikan mas itu ada sistem alat gerak. Nah, alat geraknya mencakupi sirip atau pinai. Sirip ikan mas yaitu terdiri dari sirip punggung, sirip ekor, sirip perut, dan sirip dada. Lalu pada belut tidak ditemukan adanya sirip seperti ikan mas. Nah, pada ikan gebung ada sirip perut, sirip punggung kecil, dan sirip ekor. Pada ikan lele terdapat sirip punggung, sirip perut, sirip dada, dan sirip ekor. Setelah sistem alat gerak, bentuk ekor pada ikan mas ini berbentuk pada ikan mas itu sirip ekornya berbentuk double emarginate atau berpinggiran berlekuk ganda. Nah, pada belut itu eh, sirip pointed. Pada belut itu siripnya sirip ekor. Pada belut sirip ekornya itu berbentuk meruncing. Lalu pada ikan gebung siripnya berbentuk bulan sabit. Nah, pada ikan lele siripnya berpinggiran tegak atau truncated. Baiklah, kita lanjutkan dengan anatomi pada ikan. Anatomi pada ikan jantan. Pada organ reproduksi, pada ikan sering disebut dengan gonad. Ikan jantan terdiri dari sepasang testis yang pada umumnya berwarna putih atau kekuningan. Letak testis menggantung pada dinding tengah rongga perut atau abdomen. Testis berfungsi menghasilkan spermatozoa. Pada ikan betina, organ reproduksi atau gonad ikan betina terdiri dari ovarium yang berwarna bening kemerahan seperti agar-agar. Ovarium terletak di dekat usus, mengisi 2/3 rongga perut atau hampir menutupi organ-organ tubuh. Ovarium berfungsi menghasilkan sel telur atau ovum. Nah, selanjutnya pada saluran pencernaan ikan, pertama ikan makan melalui mulut, lalu setelah mulut disaring oleh faring atau insang. Setelah ginsang ke esofagus atau kerongkongan, berfungsi untuk menyalurkan makanan ke lambung atau ventriculus. Ventriculus atau lambung memiliki dua fungsi, yaitu sebagai saluran pencernaan dan penyimpanan. Setelah ke lambung,
disalurkan ke virulus, lalu ke usus halus, ke usus besar, rektum, dan terakhir ke anus, yang merupakan tempat pembuangan sisa makanan. Kita lanjutkan dengan morfometrik dan meristik. Morfometrik adalah ciri yang berkaitan dengan ukuran tubuh atau bagian tubuh ikan. Nah, yang dimaksud dengan morfometrik di sini ukuran panjang ikan. Contohnya yaitu panjang total, panjang keseluruhan pada ikan, dan juga ada panjang baku, panjang kepala. Nah, itu merupakan contoh morfometrik pada ikan. Sedangkan meristik adalah ciri yang berkaitan dengan bagian tubuh ikan. Misalnya jumlah sisik. Nah, meristik merupakan jumlah pada sisik ikan maupun jumlah sisik keseluruhan tubuh ikan ataupun sisik yang terdapat pada kepala ikan.